selanjutnya bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian melihat contoh retakan seperti ini itu bisa terjadi uh, bisa jadi pemicu terjadinya longsoran. Jadi itu ada yang membedakan juga uh, apa ada dua. Kalau retakan tarik ini dia biasanya bentuknya seperti horizontal begitu. Jadi dia bisa dibedakan ya antara retakan tarik dengan uh, apa ya gerusan dari air. Nah, biasanya kalau gerusan dari air itu dia bentuknya vertikal, jadi mengikuti alur gerusan air itu. Nah, sebelum terjadinya longsoran, sering sekali dijumpai dengan retakan tarik seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar ini foto before after-nya. Sebelum terjadinya longsoran ditandai dengan retakan tarik sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke cara bekerja yang aman. Nah, jadi sebelum bekerja dilakukan dulu pengamatan untuk melihat tanda-tanda ketidakstabilan pada lereng. Jadi jika lokasi kerja kita tidak aman, biasanya langsung kita laporkan ke pengawas atau ke tim geotek di tambang. Lalu lakukan penggalian lereng sesuai rekomendasi yang diberikan. Nah, mulai dari sudut pemiringan lereng, lebar bom untuk lereng yang berjenjang. Jadi biasanya di setiap lokasi tambang itu dia memiliki standar untuk sudut pemiringannya, tingginya, dan lebar bomnya. Nah, gitu. Lalu masuk ke penggalian lereng dengan level yang benar. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi sebelum melakukan penambangan harus dipastikan bentuk lereng yang akan dibentuk itu sesuai dengan standar yang sudah diberikan di masing-masing area. Nah, biasanya harus terbentuk Mbak, Mbak, ya, Mbak, mic-nya masih mute, Mbak Febri. Termute sendiri tadi kayaknya. Halo? Ya, udah. Baik, Mbak. Tadi tiba-tiba mati mic-nya ya. Gimana ya tadi? Habis ini ya? Ya udah ya saya lanjutkan. Jadi di sini kan kita masuk ke penggalian lereng dengan level yang benar ya. Nah, jadi dipastikan di setiap penggalian itu harus terbentuk pemiringan dengan standar-standar yang berlaku di masing-masing area tambang. Nah, jangan sampai terbentuk lereng yang harusnya tegak atau menggantung. Jadi karena sudah ada standar tadi dari masing-masing tambang, masing-masing area, haruslah diikuti untuk membentuk lereng dengan standar yang sudah ada. Lalu gunakan dozer untuk menurunkan ketinggian. Nah, di sini maksudnya jika ditemui lereng yang tingginya sudah lebih standar, diharapkan meningkat ketinggian menggunakan dozer seperti itu. Nah, di sini kita masuk untuk prosedur bekerja pada area kaki tebing. Jadi, setiap pekerjaan harus dilengkapi oleh assessment. Sebelum memasuki area kerja, harus dilakukan inspeksi dulu terhadap kondisi tebing. Pastikan tidak ada kondisi bahaya geoteknik pada area tambang.
Jadi sebelum teman-teman semuanya memasuki area tambang, diharapkan lebih aware ke area sekitar. Jadi pastikan kondisi bahaya, apalagi area tebing itu di sekitar kalian tuh aman. Lalu laporkan serta lakukan inspeksi bersama jika menemukan retakan maupun kondisi tidak aman lainnya. Pastikan pekerja selalu menghadap sekeliling pada saat melakukan aktivitas. Nah, di sini maksudnya diharapkan jika bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian berada di lokasi tambang, uh, posisi tubuh itu jangan sampai menggunakan lereng. Apalagi kalau misalnya uh, aktual di lapangan kondisi lereng dibilang seperti ini. Lalu pekerjaan harus diawasi oleh pengawas transporter untuk memantau pergerakan tebing. Nah, di sini maksudnya jika bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian sedang melakukan inspeksi di lapangan, uh, diwajibkan untuk membawa teman. Jadi ada pengawasnya, ada pendampingnya lah. Nah, lalu aktivitas pekerjaan pada kaki tebing tidak dapat dikerjakan apabila ada pekerjaan ataupun aktivitas alat berat di tebing. Lalu kondisi tebing tidak dapat dipantau secara visual. Lalu yang ketiga ini, inspeksi kondisi tebing tidak dapat dilakukan karena adanya retakan dan lain-lain. Nah, di sini setiap pekerjaan itu harus dilengkapi oleh proses plan. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu sebelum bekerja, lakukan pengecekan itu uh, di area sekitar, uh, mulai dari retakan, air, kondisi material, atau jatuhan material di sekitar. Lalu diharapkan untuk jarak aman itu dari crash tebing itu kita uh, ada meternya itu 2 meter dari crash tebing. Lalu jika ditemukan kerusakan maupun kondisi yang tidak aman pada area crash, segera laporkan kepada inspeksi. Nah, yang terakhir, di sini juga ada jarak aman untuk pengumumannya itu 2 meter. Dan direkomendasikan orang bekerja dengan jarak kurang dari 2 meter. Nah, di sini contoh pembentukan lereng yang benar. Nah, di sini contoh pembentukan lereng yang benar itu maksudnya untuk uh, standar-standar yang sudah ada di setiap tahun itu diterapkan, mulai dari sudut kemiringannya, uh, lebar bomnya, atau tinggi tebingnya atau tinggi benchnya. Nah, jadi uh, lereng itu terbentuk dengan standar yang sudah kita apa namanya sudah kita analisis. Jadi untuk itu jika kita sudah melakukan pembentukan lereng yang benar, maka sekuen longsoran itu kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini saya masuk ke disposal ya. Nah, disposal itu adalah tempat pembuangan. Biasanya itu untuk pembuangan overburden. Nah, jadi biasanya di tambang, khususnya di tambang nikel, yang kita cari itu kan ore. Nah, jadi di lapisan atas ore itu terdapat uh, namanya overburden. Nah, overburden itu tidak kita ambil. Nah, itu tempat pembuangannya ya diletakkan di disposal. Nah, biasanya di disposal ini tuh banyak sekali ditemukan retakan. Salah satunya retakan tarik. Jadi biasanya sebelum terjadinya satu longsoran, itu biasa ditandai dengan retakan tarik pada permukaan disposalnya. Nah, biasanya juga retakan tarik ini dia itu berada di di belakang
berarti jika retakan tarik ini berada di belakang batu gamping, operasional. Halo, halo, Ya, halo. ya Mbak, sudah terlihat kembali. Oke, uh, kita lanjutkan ya. Jadi biasanya jika terdapat retakan tarik di belakang batas damping, maka biasanya operasional disposal harus dihentikan dan alat-alat uh, biasanya dievakuasi ke tempat yang aman. Namun biasanya juga jika retakan tarik itu terjadi di depan batas damping, maka kondisi disposal seringkali dapat distabilkan dengan cara melakukan pendorongan atau respon. Nah, di sini saya mau sedikit jelaskan mengenai batas damping ini. Batas damping itu biasa menjadi batas tempat si dashboard itu untuk mendamping material overburden tadi. Jadi biasanya di penambangan itu dari tim geoteknya merekomendasikan batas damping sesuai dengan analisis yang mereka lakukan. Jika terdapat retakan di belakang ataupun di depan batas damping, biasanya uh, uh, operation atau orang yang di lapangan melaporkan hal tersebut kepada tim geotek tambang di tempat tambang tersebut. Nah, di sini uh, bisa dilihat ini adalah beberapa contoh. Mbak, suaranya hilang lagi. Mbak Febri, suaranya hilang lagi. Ini termute, Mbak. Halo? Ya, Mbak. Tadi suaranya ke-mute lagi. Sorry, iya kah? Iya. Sendiri itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini terdapat contoh dari retakan uh, patahan atau retakan tarik yang terjadi di disposal. Nah, biasanya retakan tarik ini uh, terjadi di depan batas damping, di belakang batas damping. Nah, jika terdapat retakan seperti ini di belakang batas damping, biasanya rekomendasi yang diberikan itu adalah dengan cara menunjukkan material atau melakukan rundown, resolving di bagian area yang terdapat patahan atau crack di area di crash disposal. Lalu kita masuk untuk jenis disposal berdasarkan sistem penimbunan. Nah, yang biasanya uh, yang ada di pertambangan nikel sendiri itu menggunakan dua jenis disposal. Yang pertama itu ada disposal pinger dan yang kedua itu semi-induced flow. Nah, biasanya kalau misalnya untuk disposal pinger sendiri itu memiliki uh, standarnya sendiri.
Nah, biasanya bisa dikatakan disposal finger apabila disposal ini memiliki timbunan itu tidak melebihi 10 meter. Maka dia uh, dikatakan disposal finger atau flat. Nah, untuk seminju sendiri ini untuk tebal timbunannya itu biasanya sekitar 15 sampai 30 jadi jenis disposal semi-lurus. Nah, bedanya disposal finger ini sama semi-lurus dari ketinggian yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya semi-lurus sendiri, dia di disposal itu biasanya memiliki batas uh, uh, keres akpal. Nah, keres akpal itu uh, dia miliki ya jadi uh, untuk apa ya namanya uh, opportunity untuk memajukan batas damping di semi indus itu jika dia melebihi crash aktualnya itu sulit biasanya karena untuk batasnya sendiri itu di crash aktualnya. Nah di sini saya masuk ke penyebab terjadinya longsoran di disposal. Yang pertama itu karena biasanya uh, akibat pembebanan yang berlebihan secara elevasi aktual melebihi elevasi plan. Nah, biasanya di tambang-tambang sendiri itu juga tim geoteknya merekomendasikan elevasi sesuai dengan uh, apa yang dia asesmen sebelumnya. Jadi biasanya kalau misalnya ada penyebab terjadinya patahan atau longsoran di stress disposal itu akibat pembebanan dan elevasi yang berlebihan, maksudnya elevasi melebihi aktual. Lalu sudut kemiringan disposal terlalu terjal, biasanya karena di ujung disposal itu dia wrap up, jadi tidak direkomendasikan sekali jika bekerja di disposal itu ujung crestnya itu wrap up atau uh, apa ya, gimana ya dia uh, ya dia wrap up, tapi lebih direkomendasikan untuk ramp down. Nah, lalu batas damping terlalu dekat dengan ujung disposal atau dump truck melewati batas damping. Ini uh, apa ya larangan keras lah. Biasanya di pertambangan jika kita ingin melakukan dampingan atau pembuangan overburden tadi di area disposal dilarang keras untuk melewati batas damping yang sudah ada di lapangan. Kecuali sudah didiskusikan dengan tim geotek untuk meminta opportunity memajukan batas damping. Lalu biasanya terjadi karena penurunan kekuatan material disposal. Ya. Biasa penyebab selanjutnya yang menyebabkan longsoran di disposal terjadi itu karena terdapat genangan air di kaki disposal. Nah, jadi sebisa mungkin apalagi di penambangan nikel atau di pertambangan manapun dipastikan kondisi kaki disposal itu bebas dari genangan air. Di sini masuk ke kemiringan pada area pendorongan. Ini dapat berupa salah satu kondisi sebagai berikut. Jadi untuk pendorongan itu banyak macamnya. Nah, di sini tadi saya menyebutkan ramp up ya. Nah, ramp up itu maksudnya jika apa dozer melakukan pendorongan material disposal dia ramp up, nah itu tidak diperbolehkan karena kemungkinan terjadi patahan di ujung crash disposalnya itu besar terjadi. Maka biasanya uh, direkomendasikan untuk melakukan pendorongan dengan cara rundown atau restopping di ujung crash disposal. Di sini bisa dilihat ketika melakukan pendorongan ramp up atau menanjak, biasa ujung pendorongannya itu tebal timbunannya bertambah dan sudut kemiringan lerengnya lebih curam. Jadi dia lebih gampang longsor. Nah, sedangkan jika melakukan penurunan
dorongan dengan penimbunan atau rundown, pada ujung pendorongannya tebal timbunan berkurang. Jadi dia lebih landai dan lebih aman. Nah, di sini uh, masuk ke batas damping yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, jadi itu batas damping itu adalah area di belakang batas damping itu adalah area yang sudah stabil. Nah, maksudnya area di belakang batas damping itu dipastikan dipastikan stabil itu karena sudah dilakukan analisis biasanya. Nah, dan biasanya juga uh, truk uh, yang digunakan sebagai uh, alat uh, penampung overburden tadi untuk membuat material overburden tadi ke disposal itu biasanya berada di posisi belakang batas damping. Nah, lalu untuk area di depan batas damping kondisinya masih belum padat, jadi sehingga bisa terjadi amblasan. Jadi tidak direkomendasikan untuk truk truk yang beratnya sekitar hampir 300 ton atau lebih itu melewati batas damping. Biasa kalau misalnya melewati batas damping, apalagi disposalnya baru dibuka, itu biasanya tenggelam karena uh, kondisi materialnya itu masih padat. Ya, lalu batas damping itu diperuntukkan untuk dump truk, bukan untuk dozer, dan dirancang agar pada saat melakukan pendorongan atau apa yang namanya dampingan berada pada area yang sudah stabil. Lalu kemungkinan terjadi longsoran di depan batas damping cukup besar karena lereng belum terbentuk secara baik atau belum padat. Nah, lalu yang terakhir ini hanya dozer yang diizinkan untuk operasi di depan batas damping dan dozer digunakan untuk membantu menstabilkan kaki disponsal. Nah, jadi yang hanya diperbolehkan untuk bekerja di depan batas damping itu hanya dozer. Karena biasanya saat melakukan analisa stabilitas lereng atau asesmen area disposal itu biasanya sudah dimasukkan uh, beban dozer, beban untuk dozer. Jadi dia sudah input uh, nilai faktor keamanannya itu beserta dozernya. Jadi yang hanya diperbolehkan beroperasi di depan batas damping itu hanya dozer. Nah, di disposal itu biasanya ada dua kontrol agar disposalnya aman dioperasikan. Yang pertama, batas damping untuk truk. Yang kedua, elevasi disposal. Jadi, semakin tebal disposal, maka semakin rawan untuk longsor. Batas damping dan kontrol elevasi dibuat agar pembebanan yang terdapat pada daerah pendorongan tidak melebihi pembebanan yang dirancang serta dan hanya beroperasi pada daerah yang sudah stabil. Nah, di sini biasanya uh, yang biasa oleh tim di area tambang itu untuk area disposalnya yang pertama itu kita mengawasi batas damping. Jadi batas damping yang sudah kita rekomendasikan harus kita cek di lapangan apakah kondisi aktual yang di lapangan itu sesuaikah dengan apa yang sudah yang kita rekomendasikan sebelumnya. Lalu mengawasi kontrol elevasi aktual. Maksudnya di sini kembali lagi setelah melakukan asesmen kita juga memiliki uh, elevasi uh, sesuai dengan apa yang diasesmen. Biasanya misal ini elevasi yang keluar untuk disposal A itu di elevasi 729. Nah, tetapi secara aktual di lapangan terdapat temuan elevasinya berada di atas elevasi yang direkomendasikan. Jadi, nah biasanya rekomendasi yang diberikan yaitu menurunkan elevasi sesuai dengan elevasi yang kita rekomendasikan sebelumnya. Nah, lalu di sini masuk ke cara bekerja yang aman di area tambang. Yang pertama, ikuti petunjuk dan lakukan rekomendasi yang diberikan.
jika ditemukan kondisi yang tidak aman, over level atau ramp up atau tekan tarik di depan batas damping, maka segera lakukan perbaikan terhadap disponsal. Jika terdapat tanda-tanda ketidakstabilan di disponsal, tekan tarik atau keluarnya air dari kaki disponsal, diinformasikan kepada tim pengawas atau tim geotek di area tambang. Jadi selain itu harus juga dilengkapi dengan beberapa rambu yang ada dan sesuai dengan standar yang berlaku di masing-masing area tambang. Pertama itu rambu open. Jadi kita bisa bisa tahu apakah disposal tersebut sedang open atau close. Lalu rambu arah dampingnya. Di sini maksudnya rambu arah dampingan itu jadi kita tahu nih ke arah mana dampingan material disposal ini akan didorong oleh dozer. Jadi kita tidak sembarang untuk melakukan pendorongan kalau sudah ada patok arah dampingnya. Nah, lalu batas tebing jangan dimajukan. Ini maksudnya batas damping. Batas damping jangan dimajukan sebelum dilakukan reassessment. Biasanya seperti itu. Terus kontrol elevasi juga. Di sini juga sudah ada contoh patok kontrol elevasi. Jika sebelumnya diplankan untuk elevasi 835, maka di aktual lapangannya juga harus sesuai dengan elevasi yang sudah didesain. Lalu kita masuk ke cara bekerja yang aman. Yang pertama itu potensi bahaya geotek banyak dijumpai di lokasi tambang, yakni biasanya di lokasi pit, disposal, dan MHR. Segala potensi bahaya dan kejadian kecelakaan kerja dapat dihindari dengan cara melakukan praktek kerja yang aman serta mengikuti standar yang berlaku. Lalu segala kelengkapan kerja meliputi patok-patok seperti patok survei, rambu disposal, rambu pit adalah sebagai alat bantu untuk memastikan kondisi lapangan sesuai dengan standar desain dan memenuhi syarat faktor keamanan. Lalu pastikan segala kelengkapan kerja telah terpasang lengkap di lapangan. Lalu pastikan operator atau supervisor memahami operasi kerja yang aman dan memenuhi standar serta memahami semua potensi bahaya yang ada di setiap lokasi kerja. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya. Mungkin kembali lagi ya ke moderator. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin apakah ada yang mau bertanya, Mas-Mbak sekalian? Ya, baik. Selamat malam, Mbak Fit. Maaf, perkenalkan, kebetulan kita baru join, Mas. Jadi materinya tadi dari awal sampai akhir sesi belum bisa kita dapat. Alangkah bagusnya nanti mungkin bisa via email atau di share lewat WA group sehingga kita bisa pelajari. Terima kasih, moderator. Baik, sudah saya share untuk link materinya, Pak, di grup. Nanti mungkin bisa dibaca ulang lagi juga buat Mas-Mbak sekalian yang tertinggal materi pada hari ini. Baik, mungkin apakah yang lain ada pertanyaan? Oh iya, boleh, silakan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Fiza, Bu. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya, yaitu untuk setiap metode penggalian di area lereng pertambangan itu standar code yang dipakai apa yang mengacunya. Kemudian untuk di posal sendiri itu ada 2 metode tadi yang dijabarkan. Pemilihan metode itu setelah pemodelan atau gimana? Cukup pertanyaan. Baik, apakah mau langsung dijawab Mbak Febri? Dikumpulin dulu aja, Kak. Oh ya, boleh. Oke.
Baik, selanjutnya ini ada dari chat, Mas Setianto ya. Ini tolong dijelaskan istilah-istilah seperti crash, dumping, dan lain-lain. Mungkin tadi ada beberapa istilah yang kurang sering didengar, mungkin masih awam ya untuk mengenal tentang istilah-istilahnya. Bisa dijelaskan nanti Mbak Febri? Baik, makasih. Baik, apa? Oh iya, masih ada lagi. Oh ya, siapa ya ini yang tadi? Halo? Ya, ini Mas. Oh ya, Pak Julianus ini ya? Ya, baik, silakan Pak. Terima kasih admin sama Mbak Febri ya. Iya. Ini kebetulan kita jumpai di lokasi ya. Tentang prinsip dasar kestabilan lereng. Nah, ini kan kekuatan geser tanah. Kekuatan geser tanah ini kan berdasarkan kemampuan tanah. Seperti itu kan. Nah, untuk menahan keruntuhan atau gelinciran yang terjadi pada saat masa tanah atau pada saat hujan, itu kita sering jumpai yang namanya materialnya itu kan tidak stabil ya. Kalau di penambangan itu kan ada soil, subsoil, sama overburden. Nah, kira-kira rekomendasi apa yang digunakan Mbak Febri sehingga kita bisa menstabilkan kekuatan daripada gesernya tanah tersebut. Terima kasih. Baik, apakah mau langsung dijawab saja, Mbak Febri? Boleh Pak, mungkin coba saya jawab untuk pertanyaan yang kedua dulu ya. Oh iya. Soalnya angkat pertanyaan. Iya, baik. Boleh diulang Kak untuk pertanyaan kedua tadi mengenai rekomendasi yang diberikan jika terjadi kelongsoran begitu ya? Itu tadi pertanyaan ketiga. Jadi rekomendasi apa yang diiniin sehingga kita bisa untuk kemampuan menahan akibat terjadi kekuatan geseran tanah, karena tanah itu kan ada sifatnya yang bukan sifat ya yang sering kita jumpai di lapangan, itu kan ada soil, subsoil, terus OB, sama ada kadang yang sifatnya pasirah. Terima kasih. Baik Pak, mungkin saya coba bantu jawab ya Pak ya. Nah biasanya yang saya jumpai, yang saya alami biasanya jika bukan sudah terjadinya longsoran, tapi lebih ke sebelum terjadinya longsoran. Nah, ada dua itu Pak. Jadi sebelum terjadinya longsoran itu biasanya itu kan tadi sudah saya jelaskan ditandai dengan atau dijumpai dengan retakan tarik. Nah, biasanya rekomendasi yang kita berikan itu agar longsoran itu bisa dihentikan atau supaya tidak terjadi longsoran, itu biasanya kita resloping Pak. Resloping di bagian meratakan tarik tersebut. Yang kedua, rekomendasi biasanya juga kita berikan jika terdapat atau temuan kondisi lereng yang hampir atau akan terjadi longsor. Nah, biasanya kita lakukan rekomendasikan untuk melebarkan bulunya atau kita mainkan di slopnya atau di sudut penggaliannya. Jadi misal nih untuk di sudut penggalian di lereng A itu sebelumnya direkomendasikan oleh tim geotek itu untuk slopnya itu 45 derajat. Nah, maka selanjutnya jika sudah dibentuk slop 45 derajat tetapi ada kemungkinan akan terjadi longsor, maka direkomendasikan untuk mengandaikan menjadi lebih landai lagi seperti 30 derajat. Nah, misalnya juga kita jumpain ini di tambang biasanya ditemukan kondisi lereng yang tingginya lebih standar. Nah, biasanya itu akan bisa juga menjadi potensi terjadi longsor. Nah, biasanya juga direkomendasikan untuk melebarkan bolongnya menjadi lebih lebar, yang
awalnya direkomendasikan 5 meter, uh, uh, maka kita rekomendasikan lebar bus itu lebih dari 5 meter, misalnya 10 meter. Nah, atau yang terakhir bisa juga kita membuat counterweight. Counterweight itu semacam uh, penahan dinding tanah itu. Nah, counterweight itu uh, bisa berupa material pembatuan, misalnya kuari yang sudah terbentuk sesuai dengan rekomendasi yang biasa tim geotek berikan. Nah, jadi itulah beberapa rekomendasi yang biasanya diberikan untuk mencegah terjadinya longsor. Apabila terdapat potensi-potensi terjadinya longsor. Oke. Nah, jadi gini, pada prinsip dasarnya kan kestabilan lereng ini kan berpengaruh terhadap surut dan derajat. Nah, yang 45 itu, di 45 derajat itu kan perbandingan slope-nya itu 1:1 atau 1:2, sehingga merekomendasikan ketika kita melakukan penggeseran terhadap boundary-nya tinggi jenjangnya dari slope. Seperti itu, Mbak. Kalau itu, Pak, di masing-masing area Tarulang itu dia memiliki standarnya sendiri, Pak. Jadi kita tidak bisa memberikan berapa nilai pastinya, tapi biasanya itu dia tergantung dengan kondisi material tanah di area pertambangan tersebut, Pak. Jadi kita ya tiap tambang itu beda-beda sifat tanahnya. Nah, jadi itu kembali lagi ke masing-masing area. Jadi kita nggak bisa memastikan area ini itu berapa sih perbandingannya, 1:1 kah, 1:sekian kah, atau 45 derajat kah, atau 23 derajat, atau 20 derajat, itu berbeda-beda, Pak, tiap pasien. Ya, makasih Mbak Pipi. Mungkin itu dulu ya. Nanti itu dulu, tahu ya di sesi berikutnya. Karena apa yang terjadi. Nah, terkait dengan kestabilan lereng, baik itu di point loading, di area prod, dan di disposal. Karena kan kalau di disposal kan sudah pasti jenjang daripada rekomendasi dari geotek. Jenjang tingginya itu kan yang direkomendasikan mungkin sekian meter. Terus slopingnya juga mungkin sekian meter. Ya harusnya berapa derajat, 60 derajat, 50 maupun 45 derajat. Seperti itu, Mbak, ya? Iya, Pak. Jadi itu tergantung lagi dengan rekomendasi yang biasanya tim geotek di tambang-tambang berbeda-beda, Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa pastinya untuk nilai-nilainya itu, Pak, standar-standarnya, Pak. Oke, makasih. Baik, Mbak. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi ya? Maaf, tadi siapa ya yang bertanya? Tadi belum terlihat namanya. Mas siapa ya tadi yang pertama? Mungkin boleh on mic sebentar. Dari Muhammad Pipin. Oh iya, silakan Mas. Yang tadi pertanyaan pertama. Oke, untuk metode yang dipakai untuk kerjaan di stabilisasi lereng ini, standar code-nya itu mengacu ke mana ya? Atau berdasarkan analisa dari geoteknya? Misalkan untuk sloping ataupun untuk tinggi timbunan gitu. Jadi Pak, biasanya untuk standarnya itu biasanya di masing-masing area tambang itu berbeda-beda, Pak. Cuman biasanya yang saya temui itu metode penambangannya itu atau metode penggaliannya itu biasanya kita menerima desain, Pak. Jadi tim geotek ini melakukan analisis sesuai dengan desain yang diberikan.
Nah, untuk metodenya sendiri itu bukan lebih ke geotek sih Pak. Jadi tim geotek itu hanya memastikan desain yang sudah dikirimkan ke mesin apakah sudah sesuai dengan standar atau tidaknya nilai faktor keamanannya di sini itu maksudnya jika melakukan penggalian di daerah yang ingin di asesmen ini bisa dikatakan aman nggak? Biasa begitu Pak, untuk tim geotek lebih ke arah sana. Nah, kalau misalnya yang di proposal ini tadi sama begitu juga. Jadi biasanya tim itu menerima desain misalnya dari Sosam atau STP. Nah, nanti disposal engineer-nya biasanya dia mengirimkan apa namanya desain disposal. Nah, nanti dari tim teknik lah mengasesmen ini disposal. Nah, nanti dilihat juga dari segi tebal timbungannya dan bentuk jenis disposal yang didesain itu dia masuk ke kategori disposal apa, disposal pinjar kah atau disposal semi infus, tergantung dengan desain yang dia berikan. Baik, apakah terjawab, Mas? Atau masih cukup, Bu, cukup. Oh, oke, baik. Selanjutnya, Mbak, di sini tadi ada yang menanyakan istilah-istilah crash, dumping, dan juga tolong tunjukkan posisinya, katanya. Coba ya. Apa aja tadi Kak yang ditanyain tadi? Tadi tanyanya crash, dumping, dan lain-lain gitu aja tadi tulisnya. Mbak. Ya. Jadi saya nggak punya foto jelasnya sih Pak ya, cuman bisa dilihat di gambar itu untuk batas crash itu dia itu ujung Pak, maksudnya di ujung bom begitu, ujung bom inilah ini bisa dilihat ini kan dari gambar di sini ini ada patahan patahan crack di crash disposal. Jadi biasanya crash itu ujung apa ya saya tadi menyampaikan ini. Uh, uh, nah ini Pak bisa dilihat di gambar ini. Nah, kalau misalnya bisa dilihat sendiri, crash itu ujung dari gambar yang zoom ini Pak, paling ujung. Nah itu namanya crash. Nah, itu. Nah ini penjelasnya ini. Nah jadi untuk yang dinamakan crash itu bagian sininya itu. Nah itu crashnya. Kalau yang di finger ini ya crashnya yang ini juga. Tuh. Nah kalau batas dumping itu dia biasanya hanya ada di disposal. Dan tadi juga sudah saya jelaskan kan fungsinya untuk apa, yaitu sebagai patokan di mana truk mendamping material disposal yang akan didorong atau material overburden tadi. Baik. Gambar berjalan. Mungkin ada pertanyaan lain? Masih ada Mbak. Di sini terkait ada kenampakan crack potensi longsor di area batas waste dump
Selain resloping, apakah ada treatment lain untuk kontrol internal faktor potensi longsor seperti kontrol kejenuhan, timbunan, atau drain hole semacamnya? Mungkin mau langsung dijawab atau masih ada beberapa pertanyaan lagi sih, Mbak? Boleh Kak, boleh. Boleh. Boleh langsung dijawab. Oh iya, oke, baik. Nah, biasanya jika terdapat crack di ujung crash disposal itu, rekomendasi yang biasanya dilakukan yang saya temui di tambang-tambang itu memang umumnya melakukan rundown atau resloping. Nah, bisa juga kita menurunkan tinggi timbunan yang formulanya misalnya elevasi 530 menjadi 525 begitu. Jadi ada dua biasanya rekomendasi yang diberikan. Yang pertama melakukan resloping atau menurunkan ketinggian, atau bisa lagi yang terakhir itu memundurkan batas damping. Jadi ketiga ini yang bisa direkomendasikan biasanya jika terdapat crack yang ada di disposal. Pertama, kita melakukan resloping tentunya. Yang kedua, menurunkan elevasi. Yang ketiga, menurunkan batas damping. Oke, Mbak. Sudah cukup jelas, Mas Kukuh ini? Atau masih perlu penjelasan lagi? Jika tidak ada, kita next mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mbak Juan ya. Boleh bantu disampaikan terkait peranan geotek Eng pada area stockpile di komoditas nikel. Silahkan Mbak Febri. Kalau pengalaman saya, tim geotek itu tidak berperan Kak kalau misalnya untuk area stockpile atau WOS, tapi tergantung dengan kondisi di masing-masing area tambang. Nah, kalau misalnya di tempat saya sendiri, tim geotek tidak sampai ke sana sih ranahnya. Apakah sudah cukup jelas, Mbak Juan? Kita next ke pertanyaan Mas Kuku lagi. Ternyata ini untuk melakukan kemajuan atau perubahan batas damping, uji apa yang dilakukan, in situ test atau lab? Iya, Kak. Halo. Halo, iya. Untuk melakukan kemajuan atau perubahan batas damping, uji apa yang dilakukan, in situ test atau lab, Mbak? Biasanya saya jawab aja ya. Iya. Biasanya jika ada permintaan untuk opportunity memajukan batas damping itu tidak perlu melakukan uji lab atau itu di lapangan. Nah, biasanya yang dilakukan oleh tim geotek itu adalah mengakses ulang sesuai dengan toko aktual maksudnya toko terbaru di lapangan. Jadi kita melakukan analisis ulang terhadap disposal dengan opportunity memajukan batas damping tersebut. Nah, jika setelah dilakukan asesmen ternyata opportunity untuk memajukan batas damping itu nilai faktor keamanannya sesuai dengan standar yang ada, maka direkomendasikan untuk memajukan batas damping sesuai dengan rekomendasi. Nah, jika tidak didapatkan nilai faktor keamanannya sesuai dengan standar yang berlaku di masing-masing area tambang, biasanya tidak direkomendasikan untuk dilakukan memajukan batas damping. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan analisis ulang terhadap kondisi aktual di lapangan. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Banyak ternyata ya yang bertanya ini. Selanjutnya,
Mas Ali Amran di sini secara umum tantangan paling sering dihadapi seorang geotek di lapangan apa saja? Mungkin langsung dijawab Mbak Febri. Apa ya? Tantangan umumnya itu apa? Yang paling ini juga maksudnya jika terdapat temuan akan apa, temuan retakan atau apa namanya indikasi longsoran, banyak yang menjadi itu lebih ke pertimbangan ya, uh, rekomendasi apa sih yang harus diberikan oleh kami agar uh, opportunity meminimalisir terjadinya longsor itu sering mungkin juga biasanya lebih. Oke. Karena kan kalau misalnya tim jadi dia kan dia bekerja memastikan kondisi lereng di area tambang itu sangat stabil. Nah itu yang menjadi tantangan umumnya. Kita sebagai geotek harus ini inspeksi terus ke lapangan. Jadi kita pastikan setiap area yang sedang dilakukan penggalian atau penambangan dipastikan sesuai dengan standar yang berlaku. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan ya Mbak Adela ya. Ini maksudnya mencontohkan simulasi FK kurang dari 1 dengan kaitannya terhadap pore water pressure. Itu maksudnya mau dicontohkan ya? Gimana Mbak Febri? Jadi kalau itu kayaknya ini juga ya kita di sini lebih ke sesi sharing juga. Jadi kalau misalnya diklasikan itu kayaknya cukup. Iya, nggak cukup waktunya ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya ya sama Mbak Febri ya. Oke, mungkin selanjutnya secara umum saran atau rekomendasi dari tim geoteknik adalah hasil dari uji lab atau lapangan yang dianalisa, misalnya dengan Geostudio, serta tambahan pengalaman. Apakah demikian? Ini secara umum saran atau rekomendasi dari tim geoteknik adalah hasil dari uji lab atau lapangan yang dianalisa, misalnya dengan Geostudio, serta tambahan pengalaman. Apakah demikian? Gitu. Biasanya kalau misalnya untuk memastikan kondisi lereng di suatu area itu bisa dikatakan aman atau tidak, yaitu kembali lagi ke masing-masing tim cek di lapangan gitu. Nah, biasanya misalnya saya kasih contoh aja ya biar lebih jelas. Nah, misal ini terdapat uh, uh, lereng yang berjenjang, nah, disebutkan semacam retakan atau indikasi longsoran. Nah, biasanya itu tim geotek itu kita lihat dulu di lapangan ini harus dilakukan asesmen ulang kah atau langsung memberikan rekomendasi langsung di lapangan, action langsung di lapangan. Nah, jika kemungkinan kecil hanya retakan kecil retakan kecil yang ada di lapangan tersebut, biasanya tim geotek langsung memberikan rekomendasi langsung di lapangan, memberi arahan perintah lah kepada operation untuk melakukan rekomendasi yang kami berikan, melakukan perbaikan di area yang sudah terkatakan tadi. Jika terjadinya musik besar, biasanya kita melakukan analisis stabilitas lereng dengan menggunakan berbagai software yang ada lah. Jadi itu biasanya begitu sih untuk tim geotek di lapangan. Sudah terdapat temuan
Oke, baik. Mungkin ini beberapa yang raise hand ya, Mbak ya, ada sekitar 5 orang. Mulai dari yang pertama, dari Mas Ali Amran, mungkin boleh on mic kalau masih mau bertanya, silahkan. Silakan, Mas Ali Amran. Mungkin kalau belum, kita lanjut ke yang kedua, ada Mas Ahmad Amiruddin. Silahkan, Mas, on mic boleh juga, jika masih ada pertanyaan. Ya. Baik, Mbak, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, Mbak Febri. Yang pertama, konsep di lapangan, apakah area pit atau justru di area disposal yang paling sering ditemukan tension crack atau longsoran, Mbak? Yang pertama. Kemudian saya tertarik dengan jenis penimbunan di area disposal tadi. Itu bisa dijelaskan lebih rinci apa saja kondisinya sehingga kita melakukan dua jenis tadi, ada yang major sama semi slow. Kondisi apa saja? Maksudnya apakah tetap ada kekuatan di ujungnya, di kaki disposal tersebut atau seperti apa? Karena kalau dari gambar saya lihat ada yang major ini ada disposal lama ya. Jadi sebelumnya merupakan area disposal dan dibuat lagi gagal di atas. Kemudian semi induce tadi dari gambar dari bench yang kemudian freedom seperti itu dari gambar yang saya lihat. Dan yang ketiga, perkuatan layering apa saja yang digunakan di lapangan untuk area nikel laser itu. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Febri, ada 3 pertanyaan ya langsung ya. Pertanyaan pertama itu berkemungkinan terdapat tension crack di mana yang bisa apakah di pit atau di Nah, biasanya yang sering ditemukan tension crack itu di daerah disposal karena kalau misalnya di daerah itu kan biasanya dia original ya jenis materialnya. Jadi nilai kekuatannya itu dia lebih tinggi biasanya. Dia dengan kalau misalkan ini tanah timbunan dia Pak. Jadi apa namanya nilai-nilai yang properti material yang ada di dalam tanahnya itu dia lebih rendah. Jadi dan lebih dia lebih dia berbeda lah sifatnya dengan tanah yang original karena di kota itu sifatnya tanahnya lebih jenuh, jadi sering terjadi longsor, sering terjadi tension crack di asal. Untuk pertanyaan kedua mengenai jenis disposal tadi saya jelaskan ada 2 jenis. Yang pertama finger dan reduce. Sedangkan itu yang pertama dari tinggi timbulannya, tebal timbulannya Pak ya. Untuk finger sendiri itu tadi sudah saya sebutkan kategori yang bisa ditebak finger itu seperti apa. Dilihat dari tebal timbulannya sama juga dari bentuk disposalnya dan material yang masuk biasanya juga. Jadi itu material yang masuk itu sebagai materialnya Pak. Karena di tambangan sendiri itu kan yang dibuang itu bukan overburden sendiri ya Pak ya. Biasanya apa namanya quarry atau apa selek, nah itu biasanya kita buang sih. Jadi maksudnya banyak apa ya material yang masuk lah selain itu overburden gitu Pak. Kalau misalnya di gambar tadi kan ada untuk disposal finger itu ada timbunan lama sama timbunan yang baru gitu ya. Nah biasanya misal nih di proses disposal itu baru mau dibuka disposal finger, biasanya tebal timbunan sama itu yang direkomendasikan 10 meter misalnya ya. Nah, setelah itu
setelah itu ada opportunity nih mau desain tembal keinginan. Nah, nanti biasanya tim desain itu biasanya dia mengirim lagi itu hasil desain lagi. Apakah bisa ini untuk passenger kita kita naikkan lagi tembal keinginannya lebih dari tadinya mereka kirim lagi di atas kita sebelumnya jadi 20 meter ke atas. Itu bentuknya tetap di passenger. Kalau kita setelah dilakukan analisis nilai faktor keamanan yang dapat, itu bisa kita realisasikan kembali lagi ke hasil nilai faktor keamanan yang keluar. Terus bedanya kenapa itu bisa kemudiannya lebih dan itu lagi tergantung dari jelasannya Pak. Jadi di profil ini kan dia dozer kan mendorong terus ke depan. Jadi kan semakin ke depan dia semakin lembek itu materialnya. Jadi perlu dilakukan pembatuan yang cukup banyak untuk memastikan agar atau tidak tertanam. Beda dengan terus kalau ini dia tempat dampingannya itu bisa dikatakan tinggi Pak. Dia ramdang, dia mengikuti arah gravitasi, dia menimbun. Jadi untuk memajukan batas gravitasi itu biasanya stop sampai stress aktualnya. Jadi misalnya nih batas gravitasinya direkomendasikan oleh tim biotech itu ada jauh di belakang stress aktual. Nah, setelah itu banyak keluhan ini dorongan jauh sekali. Kita memajukan ada opportunity yang kita lakukan dan cek melihat lagi ke lapangan dan melakukan analisis balik. Kalau misalnya batas yang minggu itu berada jauh di belakang stress aktual, besar kemungkinan opportunity yang dilakukan di jantung itu bisa dilakukan. Nah, itu jadi intinya yang membedakan jenis asal itu tadi baik ginger maupun arthritis itu bisa dilihat dari tembal keinginan dan bentuk di pasalnya sendiri. Oke, apa sudah terjawab? Siap, ini yang pertanyaan kedua tadi. Pak, untuk ginger berarti di area disposal lama kita melakukan PT dulu ya sebelum meneruskan ke proses dengan baru. Biasanya sih Pak ya yang saya temukan kita tidak melakukan fungsi IPT ya Pak ya. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan analisis ulang Pak terhadap kondisi aktual di lapangan. Jadi maksudnya itu melakukan analisis dengan bentuk proposal yang sudah ada, biasanya kalau yang sudah dibuat itu nanti dianalisis ulang dengan menambahkan jenis dengan menambahkan tembal keinginan yang baru. Jadi biasanya tidak dilakukan lagi. Saya melakukan analisis software atau berdasarkan kesepakatan di lapangan. Baik Pak, untuk perkuatan counterweight-nya ada nggak? Atau langsung aja ditutup lagi? Sosial baru. Kalau untuk counterweight-nya itu biasanya dia diperuntukkan di disposal seminggu Pak. Nah, jadi kan aliran kaki disposalnya itu bisa kita kontrol menggunakan counterweight atau dike lah Pak biasanya. Jadi biasanya fungsi counterweight itu dia itu untuk menahan aliran material supaya tidak meluap. Baik Pak, yang pertanyaan saya yang ketiga tadi, jenis-jenis perkuatan lereng untuk area baterai seperti apa saja selain dike tadi? Apakah ada yang lain? Bronjong atau yang lain? Kalau itu biasanya tidak ada ya Pak ya. Jadi kita lebih memainkan di standar stopnya saja Pak.
Oh, baik Pak, berarti nggak ada yang biomembran dan sebagainya ya? Atau tanaman-tanaman yang batang lereng di area kita. Ada Pak, tapi tidak di dalam pit. Oh, di luar Pak ya, di fasilitas yang lain. Ya Pak. Siap, terima kasih. Baik, kita next ke penanya selanjutnya. Ada Mas atau Mbak ya, Rizal Zulfikar. Silakan, on mic boleh, Mas atau Mbak. Bu, saya Mbak ya. Ya, Rizal ya. iya Rizal, iya Mas. Selamat malam, Mbak Putri. Yang paling depan ya, terkait slope stability ya. Kita di awal-awal rekomendasi geotek. Biasanya kan kita bicara yang paling hulunya banget tadi yang di awal tentang stabilitas lereng. Kalau saya lihat tadi kan ini lereng ada variasinya ya. Ada pasif, ada sequence, bicara sequence, dan mau bilang tadi bicara properties material. Ya kan? Hal ini kan nanti yang jadi rekomendasi untuk daerah body ini, misalkan kalau kita tadi Mbak bilang daerah tubuh body di sini itu kemiringan awalnya lerengnya 45, 30 atau berapa, itu kan rekomendasi dari hasil material tadi ya. Gitu. Karena berbeda material, berarti kan daya ikat dan terus pengaruh titik apa nilai jenuh airnya, nilai jenuh materialnya air. Nah, kalau dalam nikel dia kan spot atau lenses gitu Mbak. Apakah nilai-nilai itu bakal sama persis dengan keseluruhan lereng dalam satu body nikel di situ? Itu satu. Yang kedua, ini kan akhirnya kan rekomendasi. Jadi kan model yang masuk ke tim geotek nanti kan disesuaikan di kopiran sesuai. Apakah tadi dari hasil inspeksi awal tim geotek yang bakal justru yang memberikan model cara sini harus seperti ini? Bagaimana tuh Pak? Dua poin utama saya itu ya. Silakan. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Febri. Yang saya tangkap mengenai bentuk lereng ya Pak ya. Jadi kan di di tambang sendiri itu kan orangnya itu spot-spot begitu ya Pak ya. Nah, jadi biasanya itu di kondisi aktual di lapangan itu bentuk lerengnya itu atau benchnya itu dia mengikuti dengan desain yang sudah ada. Jadi baik itu dia spot ataupun tidak, bentuk lerengnya itu akan mengikuti dengan desain yang direkomendasikan oleh tim geotek. Seperti dengan asalnya mereka melakukan penggalian sesuai dengan standar, baik dari lembaga topnya atau benchnya. Jadi begitu biasanya Pak. Nah yang kedua, pertanyaan Pak tadi, minta tolong juga lagi Pak. Silakan Mas Rizal. Yang tentang variasi pasiesnya ya, pasies dan properties materialnya. Gini, jadi kan sebenarnya ini pertanyaan saya terkait satu sama lain, cuman ada berupa partisi dari jelasannya. Jadi semua terkait slope stability karena studi kasus kita ada nikel. Nah, yang betul yang kata Mbak tadi, menurut Mbak tadi kan nikel itu kan spot. Oke, lenses ya spot. Dia tidak lateral. Nah, apakah dalam satu tubuh bukit misalkan yang kita buat bench tertentu, pembiringannya nanti dalam range 100 meter itu bakal sama terus, misalkan 15 derajat
atau komposisi dan kondisi properti materialnya dia nanti akan berubah secara gradasi gitu. Kira-kira gitu. Biasanya itu kan Pak, misal ini sudah ada di site kitnya semuanya 60 derajat misalnya ya Pak ya, untuk satu feel. Nah, ternyata ada ini opportunity untuk apa meningkatkan slotnya, tergantung lagi kondisi aktualnya di lapangan bagaimana. Ini amankah kalau misalnya saya kasih slotnya lebih dari yang direkomendasikan sebelumnya, itu bisa saya terjadi Pak, tapi tergantung dengan kondisi aktual di lapangan. Bahkan apa namanya di bidang sendiri itu dia lapisan-lapisan begitu ya Pak ya, soil di atas ada monit, solid baru ketemu bedrock. Nah biasanya kan si core ini itu di antara limonit dan subsolid dan saya letak core-nya. Nah misalnya udah penggalian beberapa dari ketiga ini, dan ternyata di dari ketiga ini udah hampir ketemu subsolid ketemu bedrock, ketemu batu misalnya bedrock. Nah, dari tim apa tim mining, biasa mereka diskusi dulu sama tim geotek, biasanya begitu ya Pak ya. Dia tanya, ada Pak opportunity untuk menaikkan slopnya, jangan landai sekali, karena di sana ada spot ore yang harus kita ambil, atau ada spot yang harus kita makan. Nah, nanti kita yang ke lapangan kita lakukan analisis apakah ini bisa dikatakan, apakah ini bisa dapat kita rekomendasikan meningkatkan stoknya atau tidak. Jadi bisa saja itu bentuk stoknya berubah dan bisa tergantung dengan kondisi lagi di aktual di lapangan. Baik, apakah sudah jelas, Mas Rizal? Apakah? Sudah. Oke, Jelas. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Kris. Silahkan. Mas Kris bisa on mic. Ya, silakan, Mas Kris. Jika tidak ada, kita next. Mas Kris ini sudah on mic tapi belum ada suaranya. Mungkin kita next dulu ke Mas Diki ya. Mas Diki Gilang, silakan Mas. Jika masih ada pertanyaan, boleh on mic. Oh ya, sudah. Dan saya untuk Mbak Fevi, kan saya tadi hasil pemaparan materinya Mbak Fevi kan ada tension crack ya. Pertanyaan saya, dalam tambang meter itu untuk melakukan risk assessment atau manajemen risiko, pada alat monitoring toolsnya sendiri ya, untuk memantau failure atau bocoran secara real. Mungkin itu Mbak pertanyaan saya. Halo? Ya, Mbak. Biasanya untuk alat tadi yang digunakan oleh
Jadi itu biasanya ada ya hasil area tambang, tergantung tambangnya. Biasanya itu ada alat mengukurnya memang mengukur pergerakan lereng, gitu. Tergantung apa namanya area tambangnya sendiri. Mereka menggunakan alat apa. Kalau untuk di nikel nggak pakai Mbak. Gimana Pak? Kalau misalkan di tambang nikel nggak ada alat monitoring terusnya ya, misalkan di bagian mining operation atau tambang bareng-bareng itu ada operasi atau tambang. Ada Pak, biasanya di tambang sendiri itu ada alatnya, SENSO yang dimonitor oleh tim geotek Pak. Biasanya juga ada, salah satunya itu lah. Oke, Mas. Jadi yang memonitor alat itu apakah ada pergerakan di area tempat alat itu kan itu yang memantau tim geotek. Apakah Mas Diki sudah jelas atau perlu penjelasan lagi? Jadi kalau gitu juga ada Pak. Kalau setahu saya itu saya pelajari yang monitoring itu ada di batu bara atau beberapa Mas. Ada Pak, jadi semua area tambang kan dia ada pergerakannya Pak yang ditetapkan penambangan. Nah, jadi masing-masing area tambang itu dia memiliki cara atau metode atau alat yang berbeda-beda Pak. Termasuk pertambangan nikel biasanya alat monitoring itu juga ada Pak. Lihat apa namanya diperlukan atau tidaknya. Oke, benar. Oke, baik. Mungkin kita next bisa deh yang bertanya lagi Mbak di kolom chat ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas lereng? Dan metode apa saja yang dilakukan untuk menstabilkan lereng? Mungkin faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas lereng ya. Kayak pertama itu karena faktor curah hujan. Jadi semakin tinggi curah hujan, kemungkinan terjadi longsor itu besar. Nah, yang kedua, bentuk penggalian yang tidak sesuai dengan standar. Jadi biasanya di tiap tambang itu mereka memiliki standar masing-masing. Uh, jadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya, biasanya dari standar itulah yang menjadi patokan untuk penggalian. Nah, jika standar-standar yang sudah ada, uh, tetapi di kondisi aktualnya tidak memiliki standar, kemungkinan terjadinya longsoran itu besar. Lalu yang ketiga bisa jadi karena kondisi materialnya yang menunjukkan atau bisa terjadinya longsor. Lalu mungkin dari metode penggaliannya biasanya uh, atau bentuk lerengnya. Jangan sampai lereng itu tidak lurus. Jadi kan setiap tambang itu dia memiliki standar benchnya itu yang saya sebutkan tadi 4 derajat kah, 9 derajat kah, 65 derajat kah. Jangan sampai dia tegak lurus sampai 90 derajat atau bahkan dia cekung, bentuk lerengnya itu cekung. Nah, itu yang akan menjadi potensi longsor. Atau bisa jadi terdapat pembebanan di atasnya. Misalnya terdapat penggalian di suatu dinding, tetapi apa namanya terdapat material sekat yang menggantung atau meningkat di atas bumnya. Nah, itu juga mempengaruhi bebannya. Jadi apa namanya itu juga mempengaruhi longsoran ada beban di atasnya atau bisa jadi karena tinggi
benchnya itu tidak sesuai dengan standar. Jadi kembali lagi, jika ingin melakukan penggalian yang benar atau yang aman itu harus mengikuti standar-standar yang sudah ada di masing-masing tambang. Baik. Ini ada lanjutannya, Mbak. Di sini diminta berikan contoh untuk menstabilkan lereng tersebut. Apakah yang tadi sudah Mbak sampaikan atau? Ya, tadi sudah saya Ya. Oke. jelaskan caranya. Contohnya sudah termasuk yang Mbak jelaskan ya. Ya. Kemudian ini untuk propertis tanah dalam pemodelan atau analisis lebih cenderung menggunakan hasil dari lab atau dengan korelasi hasil pengujian tanah lapangan menggunakan literatur-literatur yang sudah ada. Biasanya analisis apa namanya, analisis kondisi lereng itu biasanya di setiap tambang itu dia melakukan uji pengeboran atau melakukan ya pengeboran dan mendapatkan hasil dari uji lab. Biasanya itu yang dipakai untuk analisis. Jadi nilai yang masuk ke dalam analisis itu itulah adanya yang sesuai dengan atau di lapangan. Oke. Mungkin ini last pertanyaan ya Mbak di kolom chat. Oh, enggak, ternyata ini bukan pertanyaan, ini menanggapi dengan yang sebelumnya yang ditanyakan sih ternyata. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya mungkin lewat on mic? Apakah atau sudah tidak ada? Oh, masih ada ternyata. Di beberapa kasus, karena keterbatasan area disposal, mau tidak mau kita harus menguruk material OB di area dengan base yang kurang stabil. Kita ambil contoh di area rawa. Di area rawa, kira-kira apa upaya yang Mbak Febri lakukan untuk meminimalisir terjadinya ketidakstabilan lereng disposal? Yang pertama itu pasti kita melakukan analisis ya Pak. Setelah dilakukan analisis, yang dilakukan ternyata itu apa namanya masih tidak aman, kita melakukan analisis lagi. Apalagi di daerah rawa itu kan genjem air ya Kak ya. Jadi saya bisa rekomendasikan melakukan pendampingan di daerah rawa. Jadi kita di area rawa yang tidak maksudnya cakupannya tidak luas untuk kita dulu, atau solusi lain yang mencari tempat yang ambil baik. Oke, jadi dianjurkan ya. Ini terakhir Mbak, ada yang bekerja di tambang batu bara, bagaimana melakukan blocking gambut? Ini menanyakan bagaimana melakukan blocking gambut, Mbak. Oh, kalau itu saya melakukan itu Kak. Oke. Oke, baik. Ini ternyata dia juga kayaknya masnya kerja di tambang batu bara ya, jadi mungkin sesuai dengan pekerjaannya. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, apakah ada sepatah dua kata lagi dari Mbak Febri mungkin untuk menyimpulkan pada hari ini? Bagaimana antusiasnya sangatlah luar biasa ya, ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin silakan Mbak Febri. Terakhir Suaranya putus-putus Mbak, maaf. Halo Mbak Febri? Halo? Halo? Udah mulai kedengaran, tapi tadi keputus Mbak. terakhir dari saya kan kalau tambang itu kan yang jadi kekhawatiran pastinya mengenai lereng kan ya.
Universitas lagi memiliki standar-standar yang sudah ada di masing-masing. Oke, oke, baik. Terputus lagi sepertinya Mbak Febri. Ya, mungkin karena Mbak Febri mungkin sinyalnya agak kurang ini. Sebagai informasi, jika masih ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan lagi, bisa diskusikan di grup WA untuk Mas Mbak sekalian. Nanti bisa kita sharing, ya, kita bisa sharing di grup juga ya. Jadi boleh diberlakukan grupnya lama-lama mungkin bisa menggali ilmu, mungkin ya bisa. Nanti mungkin bisa dibantu juga sama Mbak Febri kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita bisa akhiri sesi pada malam hari ini ya, Mbak Febri ya. Masih bisa bertanya, Mbak ya? Oh, ada yang masih mau bertanya. Bagaimana Mbak Febri? Atau bisa dilanjutkan saya nanti di grup. Terserah dari Mbak Febri, silakan Mbak. Masih mau menjawab pertanyaan Mbak kira-kira? Oh, boleh, silakan. Silakan. Silakan Pak. Pak siapa tadi ya yang on mic ya? Pak Nur ya? Atau Pak Heru ya? Silahkan yang tadi masih mau mengajukan pertanyaan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, yang saya mau tanyakan ini Mbak, geotek yang bisa dilakukan untuk meminimalisir air terhadap pengaruh bidang gelincir, khususnya pada daerah di kota. Mungkin tadi saya jawab ya Pak ya. Misalnya itu upaya jika terdapat genangan air di kaki municipal itu ya kita semaksimal mungkin cari jalan keluarnya air. Jadi jadi kita berdiskusi lagi ke hidrologis sebenarnya lebih berdiskusi lagi dengan tim ini bagaimana upayanya mengalirkan air ini supaya tidak tergenang di kaki municipal. Nah dari tim Polsek upayanya berdiskusi sama ini atau cari jalan keluarnya. Baik, bagaimana Pak? Apakah masih? Ya kurang ini Mbak, maksudnya air limpasan ini Mbak, bukan air genangan. Siapa tahu. Ya, halo, maksudnya saya di sini Mbak, air limpasan bukan air genangan. Iya Pak, jadi kalau misalnya yang dengan air itu mungkin dia lebih ke hidrologi Pak. Jadi kita dia lebih ke stabilitas lerengnya. Tapi yang menangani kasus dengan air limpasan maupun air genangan itu lebih ke hidrologi. Oke Mbak, makasih sharingnya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin jadi last question ya untuk hari ini ya Pak Nur. Oke, mungkin kalau masih ada yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan saja di grup WA ya. Nanti untuk absensi sudah saya kirimkan di grup WA, nanti akan di-share untuk sertifikatnya melalui website dari kursus sipil, kalau misalnya sudah mengisikan absensi. Nanti untuk record Zoom-nya juga, pada hari ini akan saya share ke grup WA juga, nanti kalau sudah ready ya untuk videonya. Mungkin demikian, kita bisa tutup dengan doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Amin.
Selesai? Baik, terima kasih semuanya. Mungkin boleh kita jargon sebentar ya untuk kursus sipil. Bisa on mic juga nanti Mas-Mbak sekalian. Boleh Mbak Febri pimpin kita dalam jargon ya? Mbak Febri ya. Nanti bilangnya kursus sipil, terus kita bilangnya kita pasti bisa. Gitu. Mbak Febri mau ya? Oke? Iya. Silakan Mbak Febri. Kita pasti bisa. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Nanti untuk informasi event selanjutnya akan saya share juga di grup WA. Siapa tahu mungkin tertarik ya untuk event selanjutnya. Kita tunggu di event selanjutnya bersama kursus sipil. Oh iya. Iya, nanti dipantau terus di sosmednya kursus sipil Pak. Boleh, Mas-Mas sekalian. Iya. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Malam juga. Malam juga. Rencana jembatannya kapan? Struktur jembatan ya, boleh saya cek dulu ya, Mas. Masih ada kelas gratis? Sejauh ini belum ada sih Mas, sejauhnya berbayar sih untuk beberapa event ke depan itu ada training Autodesk Civil 3D, kemudian masih ada analisis lereng tambang juga sama Mbak Febri, kemudian masih ada training Microsoft Project untuk project management, terus ada training BIM juga selanjutnya. Tapi apa semua itu berbayar? Iya, berbayar kebetulan Mas Mbak. Karena nanti masih, ini kan simulasi software gitu soalnya, aplikasi. Kalau yang perdana ini berbayar kan? Oh, tergantung eventnya sih Mas. Ada event yang gratis kebetulan, terus ada juga yang berbayar. Tapi tidak semua yang kayak first. Berarti tidak free ini? Iya, ada berbayar Mas untuk kebetulan beberapa event ke depan. Soalnya fasilitasnya sesuai dengan... Kalau mungkin saya share aja di grup ya untuk event selanjutnya ya. Iya. Ya. Mbak adain materi tentang jalan rel dong, Mbak. Jalan rel. Oh, oke. Nanti mungkin saya memberi masukan buat ini ya, tim dari kursus sipil untuk adain tentang jalan rel. Makasih Mbak, semoga ada Mbak ya. Ya, oke. Terima kasih. RAB Ada yang saya ada baru saya share itu untuk project management. Jembatan tadi Pak. Jembatan belum ada sepertinya nih, Mas. Kalau Revit, kalau latihan Revitnya ada? Revitnya belum, Mas. Ini kayaknya kalau untuk training BIM-nya ini pakai Autodesk InfraWorks. Oh iya. Iya mungkin. Tapi baru-baru ini 2 bulan lalu ada yang training pakai Revit juga sih Mas. Mungkin kedepannya masih ada lagi untuk pakai Revit. Nanti bisa. Nanti saya mungkin share juga nanti di grup kali ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai SAP 2000 apa nanti ada programnya? Ya, bagaimana Pak? SAP 2000. SAP ya. Maksudnya installer dari kita atau sesi pakai SAP? Sesi berikutnya ya, sesi SAP-nya. Oh, sesi SAP-nya belum tahu sih Pak. Ini belum saya diinformasikan juga kalau pakai SAP ini belum. Mungkin nanti akan saya sampaikan lagi di grup kalau misalnya sudah ada ya. Jadi tadi ada yang mau SAP sama Revit ya, sama jalan rel ya tadi ya. Mungkin demikian. Nanti bisa kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung di grup aja ya.
Mas Mbak, Bapak sekalian. Ya, mungkin saya akhiri. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin saya akhiri. Iya, mungkin saya akhiri Teams-nya. Ya, terima kasih semuanya.